Selamat siang. Jadi kami hari ini akan membahas tentang komunikasi tentang keluarga yang berdurasi 15 menit. Dan saya Jenny Florencia Darja dari 11 Busana 1. Dan saya Stefani Marisi dari 11 Kuliner 2. Jadi sebelum kita bahas, kita akan memulai dengan doa yang dipimpin oleh Stefani. Baik, kita sedang doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menghadirkan kami berdua di sini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membahas dan bertukar pikiran tentang komunikasi dalam keluarga. Akan bimbing kami agar bisa membuat podcast ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Makasih ya. Nah, kalau gitu kita mulai nih tukar pikirannya. Ya. Kalau misalnya menurut kamu, komunikasi keluarga itu kayak gimana sih? Menurut aku ya, komunikasi keluarga itu penting, terus juga pasti komunikasi keluarga tuh pasti ada, karena kita pasti punya keluarga, terus kita juga sesama manusia pasti ada yang namanya komunikasi, mau sama teman, mau sama keluarga, itu pun udah pasti. Terus kayak komunikasi tuh enaknya tuh dijalani dengan baik, maksudnya kayak kita komunikasi sama keluarga Supaya baik, bisa supaya bisa saling tahu ada masalah apa di masing-masingnya. benar. Terus menurut kamu? Kalau menurut aku ya itu komunikasi antar keluarga tuh penting banget ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita kurang komunikasi, kita jadi nggak dekat sama mereka. Itu pasti. Dan emosional kita antara keluarga juga jadinya ada jarak banget. Iya. Kita jadi nggak terbiasa untuk cerita. Karena kita ketemu setiap hari juga kan. Iya. Dan jadinya kayak canggung gitu gak sih? Iya. Ya kan? Ketemu tapi nggak nyapa. Banyak sih ya sekarang kayak gitu, zaman sekarang tuh Iya. kan sering yang kayak diem-dieman, padahal satu keluarga tapi diem-dieman gitu, sibuk sama dirinya sendiri. Padahal itu banyak efek negatifnya ya. Iya. Kalau gitu ya. Kalau misalnya kita sering ngobrol sama keluarga, curhat sama keluarga, jadinya apa? Kita jadi nggak terlalu stres. Iya, nggak Kita dipendam bisa- sendiri, iya, benar. bisa sharing. Karena banyak anak-anak di sana tuh yang kayak apa ya, mereka ya, jadi ada gangguan gitu ya karena Iya. kurangnya curhat. Iya, kurang sharing ke orang. Dia merasa dia masalahnya dipendam sendiri, jadi Iya. kayak ini nahan gitu. Dia merasa kalau dia tuh nggak punya temen gitu kan. Iya. Jadinya. Makanya bagus banget kalau misalnya kita bisa komunikasi dengan Iya, keluarga. adanya komunikasi dengan baik. Nah, contoh-contohnya kira-kira komunikasi keluarga tuh kayak gimana ya? Ya contohnya kayak misalnya paling kecil deh, paling sering kita lakuin kan sebelum tidur atau lagi makan, kita bisa berdoa bersama gitu. Terus setiap minggunya kita bikin jadwal tentang bersih-bersih rumah bareng atau ibadah bareng. Benar. Juga bisa setiap minggu. Dan kita juga bisa bikin jadwal ya. Misalnya hari Senin kita mau keluar bareng keluarga, piknik bisa. Terus juga ke tempat wisata bareng-bareng keluarga, quality time ya kan. Iya. Misalnya malam-malam makan malam bersama keluarga. Iya, itu bisa. Masak-masak, abis masak-masak makan bareng, terus cerita-cerita juga Iya, bisa. Itu termasuk komunikasi, karena ya gimana ya, kita tiap hari itu ketemu, pasti kalau nggak komunikasi tuh nggak enak gak sih? Jadi kayak merasa canggung, padahal orang tua sendiri atau adik sendiri, kakak sendiri. Selain komunikasi yang lancar, komunikasi juga harus dengan benar. Ya, Kayak jangan asal emosi, terus benar. kayak asal nyablak gitu kan. Bedain mana ngobrol sama teman, sama keluarga tuh harus dibedain. Biasanya kan kalau sama teman kan kita ya kayak sesama, kayak temen umurnya aja lah sama, gitu. umurnya sama gimana sih, jadi kayak ngobrolnya yang kayak asik. Tapi kan kita kalau misalnya ke orang tua, ke yang lebih tua dari kita, itu kan
ada tata caranya juga kan, cara ngomongnya gitu. Jadi lo harus lebih sopan atau tutur katanya dijaga. Karena di Alkitab sendiri ada ngajarin ya kalau Iya. kita harus jaga ucapan kita. Iya, gitu. hormatin orang tua juga. Makanya kita harus terapin itu, jangan cuma dibaca aja. Ya Iya, kan? benar. Kalau dari keluarga kamu, apa kamu udah menerapkan komunikasi keluarga yang benar dan baik? Untuk aku sendiri cukup udah udah komunikasi dengan baik sama Dengan keluarga, cara. ya. Karena emang baiknya kayak gitu sih. Karena juga kita kan keluarga nggak mungkin banget gitu kan jaga jarak ya, pokoknya adalah emang kadang kan suka ada pertengkaran atau ada apa, itu wajar karena kan kita juga ketemu selalu sering ketemu, jadi kayak perbedaan pendapat pasti ada. Tapi kita tetap harus saling hargai. Iya, benar. kan? Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri ya dari keluarga aku udah lumayan cukup ya. Kita biasanya makan malam bareng, Ya. terus nanti ya cerita-cerita pas lagi makan malam bareng, atau kita pergi ibadah bareng kan juga Iya. bisa, Benar. pergi jalan-jalan juga. Ya udah lumayan cukup lah. Ya, karena juga itu suatu ya rasanya kan lega kan kalau misalnya kita kayak refreshing sama keluarga, nggak sama teman-teman doang gitu kan. Kan biasanya zaman sekarang kita banyaknya lihatnya tuh yang kayak mainnya sama teman-teman gitu-gitu kan, jarang sama keluarga. Jadi kayak lebih dekat sama teman-teman, kadang lebih nyaman sama teman-teman, keluarga kurang. Padahal itu nggak bagus ya. Iya. Kayak kita curhat nih ke temen, aku punya masalah, tapi pas sama keluarga kita bilangnya aku nggak apa-apa kok. Iya. Jadi karena kayak malu gitu mau cerita padahal sama keluarga sendiri gitu. Bener, nggak bagus sih kayak gitu. Padahal keluarga lebih lama lebih lama Berhubungannya gitu. hubungannya sama kita, tapi kita lebih banyak cerita ke teman, itu juga nggak boleh. Padahal temen juga belum tentu mereka tuh bener-bener ngedengerin. Iya, benar. Sedangkan kalau keluarga itu pasti dengerin. Mereka pasti kasih nasihat yang bener-bener baik untuk kita. Benar. Sedangkan kalau misalnya teman itu biasanya mereka suka kasih nasihat yang nggak bener, ya kan? Iya. Cuman kayak bukan demi kebaikan kita, tapi masalah keluarga udah pasti buat demi kebaikan kita. Benar. Kalau temen kan kadang kayak ada yang suka ngomongin di belakang juga, atau kayak ngedengerin doang tapi yang kayak ngompor-ngomporin atau gimana gitu kan, nggak kasih saran. Kalau keluarga tuh udah pasti ngasih saran yang baik, terus ngasih jalan yang mana yang lebih bagus gitu kan, daripada ya mungkin temen juga ada tapi ya jarang. Aku inget ada 5 kunci cara membangun komunikasi keluarga. Kita coba bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama ini saling menerima. Kalau menurut kamu artinya apa saling menerima? Saling menerima Itu artinya berarti mereka itu bisa saling menerima kekurangan ya. benar. Oh iya. Misalnya kayak kita cerita ke mereka kan sebagai keluarga kita, mereka tahu kekurangan kita apa. Mereka pasti akan menerima kita apa adanya gitu kan. Terus kayak misalnya orang tua juga kan banyak ya sekarang orang tua yang ngelesin anaknya gitu kan. Misalnya anaknya kurang bisa pelajaran ini atau les musik mungkin, tapi anaknya nggak bisa main itu udah beberapa tahun atau beberapa bulan tapi nggak bisa. Tapi orang tuanya nggak mungkin maksa juga dong. Lebih baik nggak maksa daripada anaknya juga jadi terpaksa gitu ngikutin les itu. Iya. Jadi orang tuanya misalnya harus nerima atau ngikutin kemauan anaknya, tapi nggak ngikutin yang positif gitu, jangan yang negatif. Iya. Nah, kalau yang kedua itu dibilang kita saling mendengarkan. Artinya apa? Nah, kalau saling mendengarkan berarti kayak tadi curhat ke orang tua ya kan, tentang mungkin anak ke orang tua tentang sekolahnya. Terus kalau orang tua ke anak apa ya? Orang tua ke anak, orang tua juga bisa anggap anak sebagai teman gak sih? Iya, bisa. Sebagai teman untuk cerita.
tentang keseharian, ada di kerja ada apa gitu kan. Iya, Bisa benar. juga. Jadi nggak cuma anak yang cerita kayak di sekolah ada apa aja sih gitu kan. Dia juga bisa cerita kalau misalnya di kerjaan itu ada apa aja. Nah, untuk yang ketiga itu saling menghargai. Kalau menurut aku saling menghargai itu artinya kita bisa untuk apa ya? Pas lagi cerita jangan sampai main handphone. Iya, benar. Tatap mata dari mata gitu kan. Kayak Dengerin iya, yang bener. dengerin. Iya. Terus kayak pahamin sebenarnya dia ini ngomong apa sih? Maksud dia untuk cerita untuk apa sih gitu kan. Iya. Kalau misalnya orang tua yang sudah matang, maksudnya kayak matang untuk menjadi orang tua, dia pasti ngerti gimana caranya untuk apa ya bilangnya, Dengerin anaknya, keluh kesah anaknya gitu. iya benar. Nah, untuk yang keempat itu bersikap terbuka. Ini penting. Ini penting sih, ini paling banget. penting sih. Iya. Karena nggak semua orang bisa terbuka gak sih? Benar. Sifat orang kan banyak gitu kan. Terus kayak sikap terbuka juga mungkin ada orang yang kayak mau simpen sendiri, dia mungkin ngerasa takutnya kalau dia umbar tuh bakal ya pikirannya banyak gitu kan, negatif. Tapi ya untuk keluarga gitu, komunikasi keluarga tuh sebaiknya sih terbuka, karena ya gimana ya, keluarga sendiri kita harus Kita harus saling terbuka. iya. Dan apalagi kita juga diajarkan untuk tidak berbohong hal Ya. sekecil apapun kan. Jadi ya kita harus saling terbuka, karena ya kayak gitu. Kalau misalnya kita bohong ke keluarga, bohong kecil lama-lama jadi bohong gede. Iya. Dan itu nggak bagus. Dan artinya kita nggak ada rasa percaya sama keluarga kita. Iya sih. Kalau aku sih, aku lebih milih untuk terbuka sama keluarga. Benar-benar nggak terbuka sama temen doang, tapi Iya, ke keluarga lebih penting. iya lebih penting. Nah yang terakhir Kelima. itu kuncinya, katanya kita harus saling mengasihi. Iya Nah. benar, itu kunci Ya oke juga itu Iya. kan. Kalau menurut kamu mengasihi itu gimana? ya kita satu keluarga pasti mengasihi itu penting banget, karena ya untuk kayak dari poin 1, 2, 3, 4 itu kuncinya tuh ada di 5 juga, saling mengasihi. Kalau kita nggak mengasihi, kita nggak bisa ngelakuin yang kayak terbuka, menghargai, karena ya kita kayak mengasihi orang tua kita, mengasihi adik, kakak, itu penting juga gitu. Dan kalau misalnya orang tua dan kita saling mengasihi, kalau misalnya kita cerita, kita ada buat salah, mereka pasti nggak mungkin bilang kita benar. Ya, Karena mereka mau kita bertobat. iya benar. Mereka mau kita lakukan hal yang benar, ya kan? Benar. Tapi Iya. banyak anak yang batu. Iya. Yang kayak ya pikirannya tuh yang kayak apa sih ini orang tua ngomong apa sih, nggak mau diituin. Udah, Mungkin segitu kali ya. Iya. Soalnya kita udah bahas banyak banget nih kayaknya banyak nih. banget ya. Lumayan. Walaupun ya kita udah paham, tapi kayak kita tetap harus belajar lebih dalam lagi. Gitu benar. kan. Mungkin habis ini aja, karena kita juga udah waktunya. Udah 15 menit. Mungkin bisa dipimpin Bisa doa ditutup lagi sama kamu ya. Iya, bisa. Ayo kita sekeluarga. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah melancarkan podcast yang kami buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami di jalan agar bisa pulang ke rumah kami dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Selamat siang.